الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Macam stereo, ada di sana, di sini, di stereo dia. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'dhamin ni'mah wa kafa bihima bin ni'mah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala jalla sana'uh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum ila akhiril ayat. Thumma qala wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Thumma qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Su'ila 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ya ummahatul mu'minin kaifa kana akhlaqun nabi faqalat kana akhlaquhu Qur'an. Datang satu orang kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian bertanya, ya ibunda kami, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka beliau mengatakan sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Quran. Thumma qala kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatakhliq. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadilah engkau orang yang berilmu, atau kalau engkau enggak mampu menjadi seorang yang berilmu, jadilah engkau seorang yang menuntut ilmu. Kalau enggak mampu, jadilah engkau seorang pendengar ilmu. Enggak mampu juga, minimal engkau cintalah kepada ilmu. Dan jangan engkau menjadi yang kelima, karena engkau pasti akan binasa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa qala man salaka tariqan yaltamis bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan dirinya, memudahkan orang lain untuk mendapatkan satu ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir nih dimudahkan sama Allah jalan menuju surga. Amin. Jangan takut-takut kalian ngomong amin. Macam dimintain duit aja, tak bayar pajak, tenanglah. Ya kan Pak Camat? Nggak bayar pajak ngomong amin, itu pun tak mau juga. Cemana kalau sempat ngomong amin bayar pajak? Omak
Hadirin rahimakumullah, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada tuan-tuan guru yang berhadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan tuan-tuan guru kita ini Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala macam urusannya, Allah berkahi segala macam apa-apa yang diusahakan beliau, dan kita semua insya Allah dikumpulkan bersama tuan-tuan guru kita, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang hadir juga bersama kita ada Pak Camat. Mudah-mudahan beliau ini diberikan Allah istiqomah, amanah dalam tugas. Begitu juga ada Pak Babin yang hadir dalam kesempatan Maulid Banjar pada pagi menjelang siang hari ini. Begitu juga ada Ketua PHBI, dan begitu banyak juga yang hadir yang tak tersebutkan satu persatu. Karena kalau ku sebutkan satu persatu habis waktu semua ini. Tak jadi kita Maulid. Dan memang pun aku tak kenal juga Ustaz. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah. Kalau kita masuk kamar mandi, Pak, ya Pak, masuk kamar mandi kita berkamih, ya, itulah bahasa berkamih. Kita masuk pakai kaki kiri, kita dapat nilai pahala, ya Pak. Nah, kalau kita berkamih dalam keadaan jongkok, maka kita ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapat pahala lagi satu. Nah, kalau kita berkamih tak menghadap kepada kiblat atau tak membelakangi daripada kiblat, maka kita mendapat lagi pahala. Kemudian ketika kita selesai berkamih, kemudian kita istinja, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hashim farji minal fawahish, dapat lagi pahala. Kalau selepas berkamih, selepas doa, kemudian kita keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan, kemudian kita mengucapkan doa ghufranak minimal, dapat lagi pahala. Ini urusan kamar mandi, ini urusan berkamih, apalagi urusan maulid yang begini besarnya. Ini kok kata orang salafi bid'ah, kan nggak ada otaknya itu. Angkanya Bapak, kalau cari menantu jangan mentang-mentang Ustadz langsung jadikan. Tak taunya orang Wahabi cilaka punya anak menantu. Ini bukan menantu, ini anak hantu. Mudah-mudahan dengarlah mereka hari ini. Hadirin orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayang waktu kita tak panjang hari ini. Cuma 10 menit saja. Hadirin orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ceramah di Mustafa Center Singapura. Pernah juga di Kuala Lumpur. Ini tak sombong, tak. Cuman cerita saja. Pernah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jordania. Tapi baru sekarang saya datang kemari dapat gelar saya, Ustaz. Dapat gelar SPDI saya. Alhamdulillah. Tak pernah di mana-mana saya dapat, baru inilah saya dapat. Luar biasa. Dan saya teringat mungkin 2-3 tahun lalu saya pernah maulid Banjar juga di sini. Pernah saya maulid Banjar ini. Saya masih ingat suasana masjidnya. Yang paling saya ingat mesti ada rumah tuan guru kita sih. Mudah-mudahan kita yang ada di kampung ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun kita hidup di atas dunia ini, sekaya apapun kita hidup di atas dunia ini, setinggi apapun pangkat kita yang kita dapat di dunia ini, itu hanya sampai kepada lubang kubur. Kalau kita mati, harta kita itu nggak ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Ketika kita masuk ke dalam kubur, 2 malaikat yang diutus kepada kita itu nggak bertanya, engkau anak orang kaya, engkau anak menantu raja, tak ditanya.
Alhamdulillah. Biasa 2 nih. Biar cair suasana Pak. Kalau kaku-kaku kali payah kita maulid nih. Nanti bawaannya ketat Pak Camat langsung pulang. Karena payah ngundang Pak Camat nih kadang-kadang. Hadirin rahimakumullah. Tak ditanya nanti. Engkau mati kenapa? Engkau mati tersedak? Enggak ditanya. Mati kekenyangan? Enggak ditanya. Enggak ada dalam kubur itu ditanya kita mati karena apa? Kita orang apa? Kita ini darah merah apa darah biru apa darah pelangi? Enggak ditanya dalam kubur. Bahkan sholat kita juga enggak ditanya dalam kubur. Tapi di dalam kubur itu yang ditanya iman. Yang ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Maka kalau seandainya kita hidup di atas dunia ini, kita memegang sunnah Nabi SAW dengan sepenuh hati dan tidak setengah hati, maka kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi SAW. Nah hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya cuma rukun iman. Apa kitabmu? Quran. Itu ditanya. Ma ikhwanuka? Teman juga ditanya. Teman ditanya. Makanya berkawanlah awak dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh ini itulah yang bisa menyelamatkan kita nanti dalam kubur. Adapun masalah sholat tak ditanya. Sholat nanti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah hiya as-salah. Nanti mula-mula amal anak Adam pada hari kiamat di akhirat yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Wa in salahat salatuhu, kalau sholatnya baik, baiklah semua amalnya. Tapi kalau sholatnya rusak, maka diperiksa sholat sunnahnya. Maka sholat sunnahnya lah yang menutupkan kekurangan-kekurangan daripada sholat fardunya. Tapi kalau seandainya nggak cukup pahala sholat sunnah, maka barulah amal-amal lain diperiksa. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mampu melewati pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Tak usahlah cerita diperiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Awak diperiksa KPK aja tak tamat-tamat. Manusia diperiksa KPK pasti nyangkut. Apalagi diperiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin selamat nanti di akhirat, jaga sholat. Kalau ingin selamat di kubur, jaga iman sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringat akhir surat An-Naba. Allah ceritakan gini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq man syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dan sampai akhir. Nah, kebetulan saya mengajar tafsir Al-Imam At-Tabari, Imam Muhammad bin Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimallahu ta'ala alaih. Diceritakan di dalam tafsir Imam Tabari, tafsir Bima'thur, ditulis oleh seorang tabi'in, nanti pada hari kiamat malaikat yang pertama dibariskan sama Allah. Dibariskan. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu safa, dibariskan di hadapan manusia. Ketika itu mereka disidang sama Allah di hadapan kita. Kita belum disidang, kita belum ditanya sama Allah, Pak. Nah, ketika itu malaikat itu berkata dengan perkataan yang benar. Nah, selesai malaikat. Nah, setelah selesai malaikat ditanya, barulah makhluk yang lain, binatang. Binatang diperiksa, disidang, diadilin di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada seekor kambing dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kambing itu pernah menanduk kambing yang nggak bertanduk di dunia. Maka dikatakan kepada kambing yang pernah ditanduknya di dunia, tanduklah kambing yang pernah menandukmu dulu di dunia. Ketika itu terjadi kisos. Setelah itu apa? Kunu turaba, jadilah kamu tanah. Maka binatang itu akan menjadi tanah. Dan itu bukan dongeng, itu hadis sahih. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang sama. Nah, hadirin rahimakumullah, ada buaya makan monyet. Nanti pada hari kiamat monyetnya itu yang makan buaya, kemudian dikatakan kepada mereka, kunu turaba, jadilah kamu tanah. Nah, ketika itu manusia melihat dan orang kafir itu melihat. Maka berkatalah orang-orang kafir itu, ya laitani kuntu turaba, celakalah, alangkah baiknya kalau aku menjadi seonggok tanah. Nah, di dalam tafsir tersebut diceritakan satu hadis. Kata Nabi SAW, fayaqulul kafir yaumal qiyamah, berkatalah orang-orang kafir nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, ya laitani kuntu fi suratil khanadir fa'akunul yauma turaba, celakalah aku kalaulah seandainya dulu ketika aku di dunia menjadi seekor babi, pastilah aku hari ini menjadi seonggok tanah. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Kenapa Pak? Orang kafir ingin jadi seekor babi? Karena babi itu nggak ada dalam neraka. Babi najis mughalladhah, najis berat. Kalau awak kesenggol wajib disamak. Tapi sayangnya, hebatnya, babi nggak masuk neraka. Ada satu pintu neraka namanya Sakar. Di depan pintu neraka ada malaikat Dabaniyah, ada malaikat Malik. Setiap ada orang yang masuk, mereka mengatakan, ma salakakum fis Sakar, kenapa engkau bisa masuk ke dalam neraka Sakar ini? Kata orang-orang yang lewat dari pintu itu, lam nakum minal musallin, kami tak termasuk orang yang sholat. Subhanallah. Orang nggak sholat masuk neraka. Ya Pak, orang nggak sholat masuk, babi nggak masuk. Mana lebih mulia? Nggak usah dijawab, cukup dalam hati aja. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukurlah kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama, Pak, kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kebayang kalau sempat kita ini menjadi umat Nabi Musa, Pak. Ustaz, gawat kita kalau sempat jadi umat Nabi Musa, Ustaz. Oh mak, kenapa bisa gawat? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Musa alaihi salatu wassalam berfirman kepada Bani Israel, hei Bani Israel, kaumku, engkau telah melakukan kezaliman kepada diri kamu sendiri, engkau telah menyembah patung anak sapi, maka taubatlah kamu kepada Allah dengan cara bunuh diri. Kalau sempat kita ini umat Nabi Musa, kalau mau taubat bunuh diri dulu, Pak Camat, gawat kita. Begitu dengar Ustadz Ibrahim tobat, hilang Ustadz Ibrahim. Pak Camat tobat, hilang Pak Camat. Pak Polisi tobat, hilang. Satu-satu hilang kita nih kalau tobat. Kenapa? Syarat untuk diterima taubatnya harus bunuh. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Kalau selain itu nggak diterima, harus dengan bunuh diri. Luar biasa nikmatnya menjadi umat Nabi. Kita ini
umat yang terakhir, umat yang sangat luar biasa. Padahal rezeki kita ini udah dijamin sama Allah, tapi kita nggak yakin. Umat Nabi Musa, Pak, sholatnya itu cuma 1 minggu sekali, cuman hari Sabtu tok sholatnya itu, cuman hari Sabtu tok sholatnya umat Nabi Musa. Tapi mereka yakin. Akhirnya apa? Dapat rezeki dari sorga, diturunkan kepada mereka manna wa salwa. 40 tahun diturunkan sama Allah manna wa salwa setiap hari. Ketika mereka selesai sholat, buka kemah, dalam itu udah ada manna wa salwa. Setiap hari turun selama 40 tahun. Itu 1 hari, hari Sabat. Kalau sempat juga kita umat Nabi Musa, hancur kita semua. Umat Nabi Musa, ketika itu Allah katakan kepada mereka, kalian kalau hari Sabtu jangan ke laut. Jangan ke laut kalian. Jangan beladang kalian kalau hari Sabtu. Jangan ke sawah kalian. Tetap merengkel juga mau ke sawah. Apa terakhir? Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu monyet-monyet yang sesat. Kalau sempatlah sekarang ini kita umat Nabi Musa, ada berapa banyak monyet di sawah ini? Ya tak sholat Jumat ya. Lebih penting lagi dia. Lupa Jumat. Banyak monyet di sawah. Ada berapa banyak monyet naik kereta? Dalam hati aja, tak usah disebutkan. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan sama Allah sebagai umat yang terakhir. Umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya, kenapa kita ini nggak gembira? Ada apa masalahnya? Apa masalahmu coba nggak gembira menjadi umat Nabi? Apa masalahmu nggak mau gembira menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi ini udah nggak bulan Maulid. Kenapa rupanya kalau memang nggak bulan Maulid Nabi? Apa nggak boleh merayakan Maulid di bulan Rabiul, di luar bulan Rabiul Awal? Nah, nggak boleh. Satu ketika datang seorang sahabat nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam an sauma yaumal Itsnin. Ditanya sama sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa pada hari Senin, karena Nabi selalu puasa pada hari Senin. Kemudian dijawab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yauma wulidtu, pada hari ini aku dilahirkan dan aku mau hari lahirku itu dengan kuisi puasa kepada Allah. Berarti Nabi setiap hari Senin merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin beliau itu sedang merayakan kelahirannya. Makanya orang-orang yang mengatakan maulid bid'ah itu cekek diri sendiri itu sebenarnya. Mereka juga puasa hari Senin, berarti ente juga merayakan maulid, bos. Kenapa asal mula puasa Senin itu adalah merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Umat terdahulu, tak usah cerita umat terlalu panjang, waktu tak sampai. Nabi-nabi terdahulu di dalam kitab Qasasul Anbiya ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala alaih. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 124.000 nabi yang diutus Allah ke muka bumi. 313 di antara mereka berpangkat rasul. 5 di antara mereka mendapat ulul azmi. Dan kesemuanya itu para nabi yang jumlahnya ratusan ribu itu diberitahu sama Allah, nanti datang di akhir zaman seorang nabi yang menjadi khatimul anbiya, penutup para nabi. Mereka gembira. Itu diceritakan dalam surat Yunus ayat 58. Nanti buka surat Yunus ayat 58. Falyafrahu, mereka gembira luar biasa. Ketika Nabi Adam, Allah ceritakan, ya Adam, nanti datang di akhir zaman dari zuriatmu seorang yang akan menjadi penutup para nabi. Maka Nabi Adam tuh gembiranya melebihi ketika dia mendapatkan Siti Hawa.
Gimana dapat bojo? Senangnya dapat bojo itu macam mana, Pak? Wih, kaki di atas, tangan di bawah. Udah jangan di kemana-mana pikirannya. Ketika Allah ceritakan kepada Nabi Ibrahim, Allah ceritakan, ya Ibrahim, Afan Ustaz, nggak nyebut nama Ustaz. Bilang Ibrahim langsung nggak usah Ibrahim kan. Hai Ibrahim, nanti datang di akhir zaman seorang nabi yang menjadi khatamul anbiya. Lupa Nabi Ibrahim kalau dia itu telah mendapatkan Ismail. Tidak ada hari yang lebih gembira bagi Nabi Ibrahim melebihi datang dapatnya Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail itu khusus dihadiahkan sama Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah doa sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Berapa lama? 86 tahun. Pagi, siang, malam, sore, setiap hari doanya selama 86 tahun. Minta anak lanang, anak laki, anak cowok. Bayangkan tuh, seorang nabi doa 86 tahun baru dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nabi bukan rasul, bukan doa pagi petang hari minta dikabulkan. Hadirin rahimakumullah. Kalah gembiranya ketika mendapatkan Ismail. Setiap para nabi diceritakan sama Allah. Ketika diceritakan sama Nabi Yunus, maka Nabi Yunus tuh lupa kalau dia tuh pernah ditelan sama ikan nun. Begitu juga terus diceritakan sama Nabi Musa, terus begitu gembiranya. Sampai Nabi Musa itu lupa kalau dia pernah menyeberangkan 700.000 Bani Israel dari Laut Merah. Lupa dia. Dan terakhir ketika Allah menceritakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Isa itu saking gembiranya, Pak, saking gembiranya Nabi Isa, setiap hari omongan Nabi Isa itu kepada Al-Hawariyun, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad, datang nanti setelahku nabi seorang nabi namanya Ahmad, namanya Ahmad, namanya Ahmad, namanya Ahmad. Dan itu diceritakan dalam surat As-Saff. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nanti akan datang setelahku namanya Muhammad atau Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Mereka ini siapa? Mereka bukan umat Nabi. Mereka adalah seperjuangan Nabi. Mereka adalah seorang Nabi yang gak ada hubungannya sama kita. Mereka gembira menyambut maulid Nabi SAW. Gembira yang sangat luar biasa. Mendengar kabar langsung dari Allah akan datang seorang Nabi yang menuntut. Nah kita umat Nabi kok nggak gembira? Ada apa? Berarti ada masalah dalam diri kita ini. Tapi tak ada contohnya. Mau contoh apa lagi? Mau contoh apa lagi? Tapi sahabat tak pernah buat. Siapa bilang sahabat tak pernah buat? Tak ada dalil daripada sahabat. Alah, kalau masalah maulid kalian minta-minta dalil sahabat. Tapi kalau masalah lain kalian tolak dalil sahabat. Ini ada dalil dari sahabat, dalil sahabat tak sah. Harus dalil dari Nabi SAW. Oke. Ketika Nabi SAW berangkat dari Mekah ke Yasrib atau sekarang Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika itu orang-orang Madinah menunggu berhari-hari di gerbang kota. Ketika mereka dari kejauhan melihat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar, maka mereka menabuh rebana. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Mereka terus menabuh rebana. Apakah ini bukan satu penyambutan untuk datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Jangankan lahirnya, datangnya Nabi saja dibuat acara meriah sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 menit lagi. Hadirin rahimakumullah. Datangnya Nabi. Bahkan setiap peperangan terjadi perang. Maka sahabat itu rela, istri-istri sahabat rela nunggu berhari-hari di gerbang kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika datang rombongan pertama, siapa yang mereka tanya? Suami mereka, anak mereka enggak. Mereka enggak pernah nanya anak mereka, enggak pernah nanya suami mereka. Tapi yang mereka tanya, adakah anak panah yang nempel di tubuh Nabi? Adakah luka yang tergores di tubuh Nabi? Ketika terjadi perang Uhud, lepas gigi Nabi kena lemparan batu daripada orang kafir. Maka ketika mendengar ahlu Madinah, rame-rame perempuan-perempuan Madinah mengambil batu, menokok kepada gigi mereka supaya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa cintanya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok sekarang ada orang mengatakan merayakan Maulid bid'ah, bajingan itu orang yang mengatakan itu. Orang-orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah, ini bajingan, akidahnya sesat. Jangan kalian jadikan sebagai imam itu, tolak. Karena orang-orang yang bermakmumkan kepada orang-orang Wahabi, sholatnya nggak sah. Kenapa? Akidahnya akidah sesat. Akidahnya sesat. Kenapa? Karena mereka mengatakan Tuhan ada di langit, Allah ada di langit. Kenapa? Terlalu pendek memahami ayat summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam bertempat tinggal di arsy. Nauzubillah min dzalik. Kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah, kita semua pernah belajar aqidatul awam, kita semua belajar tauhid. Allah maujud bila makan, Allah ada, nggak perlu tempat, tapi tempat tuh yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maujud bila zaman, Allah ada, nggak perlu waktu, waktu itu yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di mana Allah? Segala sesuatu yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, tidak layak ia ditanya di mana dia berada. Bajingannya lagi mereka, enak-enak mereka memanggil Nabi dengan nama Muhammad. Ya Muhammad. Kamu siapa manggil nama Muhammad? Apa dia itu bapakmu? Engkau manggil bapak mertuamu aja bagus-bagus. Cobalah kau panggil apa? Nah, sini nah. Beri tempeleng sama mertuamu itu. Awak jumpa Pak Camat aja manggil Pak Camat. Coba panggil namanya. Kalau nggak buang muka Pak Camat, siapa korban? Ini jumpa Nabi manggil nama Muhammad. Emangnya kita selevel dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pakailah sayyidina ala sayyidina Muhammad. Bacalah selawat pakai sayyidina Muhammad. Enggak selevel kita dengan Nabi. Jangankan dengan Nabi, dengan debu yang menempel di sendalnya saja pun kita enggak selevel. Kok ngaku-ngakunya selevel. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkanlah rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kepada istri, Pak. Kalau cinta kita kepada istri, ingat, manusia itu punya nafsu. Manusia itu punya nafsu. Apalagi istri cantik, awak mati dah kawin lagi lah dia itu. Kalau cinta kepada anak-anak bisa durhaka. Tapi kalau cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah berkhianat kepada kita semua. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Nanti kita di padang mahsyar, ketika kita jumpa istri kita kabur. Takut dimintain tak pahalamu sedikit lah. Jumpa anak-anak lari. Jumpa ayah ibu lari semuanya. Takut dimintain pahala. Siapa yang bisa nolong kita pada hari itu? Siapa yang memberikan syafaat anak kita, istri kita, bapak emak kita? Enggak. Yang bisa cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma mereka. Cuma kita yang bisa. Cuma beliau yang bisa memberikan selawat, memberikan syafaat kepada kita semua. Maka kita ini sekarang ini untuk menumbuhkan cinta banyak-banyak baca selawat.
kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putus baca selawat ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diceritakan, man shalla alayya mi'atu marratin fi kulli yawmin wa lailatin, siapa yang membaca melanggengkan selawat setiap hari, malam siang baca selawat 100 kali setiap hari. Tak susah baca 100 kali setiap malam, setiap hari. Nggak bisa malam siang, nggak bisa siang malam, 100 kali setiap hari. Maka qada lahu mi'atu hajatahu, dia tunaikan sama Allah 100 hajatnya. Sab'ina li akhiratihi, 70 untuk hajat akhiratnya. Wa thalathin li dunyahu, 30 untuk hajat dunia. Coba 30 hajat dunia, udah berapa banyak? Berapa banyak 30 hajat setiap hari dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus baca selawat ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu tak panjang. 5 menit lagi. Agak loncat-loncat nih. Sekarang zaman ini zaman fitnah, Pak. Zaman fitnah. Kita ini, mungkin orang-orang tua kami ini udah paham, bisa mengantisipasinya. Kenapa? Mungkin pengalaman. Nah, anak-anak sekarang ini susah, apalagi anak-anak yang baru. Ini zaman luar biasa, fitnahnya luar biasa. Maka bentengin anak-anak kita itu dengan Quran. Masukkan mereka ke sekolah-sekolah Quran. Tanamkan akidah mereka, akidah Quran. Jangan sampai salah jalan. Ini dalamnya setan semua. Setan semua dalamnya. Awak memang nggak buka, tapi ditawarkannya. Ini obat, ini obat, ini. Dia nawarkan obat, tapi tunjukkan gambar. Tertengok juga. Nah, hadirin rahimakumullah, ini zaman luar biasa. Maka jadikan anak-anak kita itu para penghafal Quran. Tanamkan akidah mereka. Nanti sehingga mereka besar mau jadi dokter yang udah paham agama. Mau jadi aparat yang tahu agama. Sehingga mereka bisa menjalankan amanah menjadi apapun yang dibebankan kepada mereka. Anda baca dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dalam Sunan Imam Abu Dawud diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ada satu mayit diazab di dalam kubur, kemudian dikatakan kepada mayit tersebut, hentikan azab kepadanya. Kemudian malaikat-malaikat yang mengazab itu mengatakan, kenapa wahai Allah? Kenapa? Bukankah ini seorang pendosa? Annahu fajiran, ini adalah seorang yang pendosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, anaknya di atas dunia sedang belajar Quran. Anaknya di atas dunia sedang belajar Quran. Azab dihentikan kepada mayit. Luar biasa. Besok semua kita ini akan mati. Siapa yang bisa mendoakan kita? Apakah orang lain? Tidak. Yang bisa mendoakan kita adalah anak-anak kita. Mereka yang bisa mengangkat kedua belah tangannya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka yang bisa nanti menghantarkan Al-Fatihah kepada kita semua ketika kita berada di balik papan sana. Bukan balik papan Kalimantan, Ustaz. Balik papan. Nah, hadirin rahimakumullah. Anak-anak kita lah yang menolong kita. Laulal ahya la halakatil amwat. Jika bukan karena orang yang hidup, celakalah orang yang mati. Maka terus tanamkan semangat untuk menyekolahkan anak ke madrasah-madrasah Quran. Masukkan. Nah, kemudian yang terakhir, ini generasi berjanji ini udah hampir punah ini. Ya kan? Cemana tak punah Pak Camat? Asal diundang pesta, nanti hadiahnya itu apa Pak Camat? Pulut pakai inti sama telur rebus. Kena lah pinggang. Pulang tuh jalan 2 deh.
Mumpung ini Pak Camat ini masih memegang kuasaan, gunakan jabatan tuh Pak Camat ini buat generasi marhaban nih. Kader, ini amal untuk kita yang masih menjabat. Kata Nabi SAW, man kana lahu quwwah falyamal bi quwwati, siapa yang punya kekuasaan gunakan kekuasaannya untuk menolong agama. Wa man kana lahul mal falyamal bi malih, siapa yang punya harta gunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Wa man kana lahul ilm falyamal bi ilmih, siapa yang punya ilmu gunakan ilmunya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Biar ada regenerasi marhaban nih. Di awal berjanji tadi diceritakan al-jannatu wa na'imuha, surga beserta seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Sa'dun liman yusalli wa yubarik wa yusallim alaih, dihadiahkan khusus untuk Allah, dari Allah untuk kita yang mau senantiasa membasahin bibir kita dengan selawat, salam dan keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disebabkan keberkahan maulid Nabi pada hari ini, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah mudahkan segala macam urusan kita. Allah mudahkan segala macam urusan pangkat-pangkat jabatan kita. Allah mudahkan segala macam urusan jual beli kita, perniagaan kita. Allah mudahkan segala macam urusan anak-anak kita. Kalau seandainya ada yang diantara kita ini punya cita-cita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam sujud, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala macam urusan anak-anak, urusan istri, urusan kedua orang tuanya, urusan segala macam keluarganya dimudahkan sama Allah disebabkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah keberkahan dan diberikan sama Allah kenikmatan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh, cukup aneh kalau ada orang Islam ngaku cinta Nabi, tapi nggak pernah dia bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh, ajib, luar biasa. Ada orang ngaku saya umat Nabi, tapi nggak pernah bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani bi manami, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka dia telah melihatku di alam nyata. Maka terus niat sama Allah. Niat malam ini jumpa mimpi bersemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatkan hari ini, pagi hari ini, nanti malam aku tidur aku mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabul segala macam hajat kita semua, hajat anak-anak kita, hajat keluarga kita, dan mudah-mudahan Maulid Banjar ini terus diberikan Allah keistiqomahan, terus dimantapkan segala pengurus-pengurusnya, dan yang baik itu selalu datang daripada Allah, dan yang salah merupakan kekurangan daripada seorang hamba yang dhaif dari kafir. Qulu qawli hadza subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.